Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua hadirin yang hadir dalam Zoom meeting ini dalam acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PENTAR ini, yang pada hari ini terdapat beberapa susunan acara, yaitu pembukaan, sambutan oleh PLT Kepala Pusat Pendidikan, kemudian pengantar oleh Wakil Ketua Umum KMTI, kemudian paparan Pentaro Satrid untuk satuan pendidikan tinggi, dan paparan Pentaro untuk satuan pendidikan menengah, kemudian diskusi, dan penutup. Baik, acara yang pertama akan kita mulai dengan pembukaan oleh saya. Sebelum acara dibuka, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya acara ini berlangsung dengan baik. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak PLT Kepala Pusat Pendidikan, Bapak Alan Freddy Korobutan. Kepada Bapak Alan, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Yang saya hormati pengurus pusat, pengurus daerah, dan para anggota KNTI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Pak Indar Wijaya, Wakil Sekjen DPP HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan juga tentunya yang saya hormati ada 5 ketua bidang DPP HNSI dan beberapa ketua DPD se-Indonesia. Dan yang saya hormati Mas Hendra Wiguna, Sekjen Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Jadi pagi hari ini saya berterima kasih dari KNTI, dari HNSI sudah bisa hadir dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan ya di dalam beberapa media oleh KKP ya. Jadi Pak Menteri KKP sudah membuka secara resmi, meluncing acara Pentaro, penerimaan peserta didik baru ya untuk tahun 2025 ini pada hari Rabu kemarin. Dan perlu saya sampaikan kembali ya bahwa kuota penerimaan tahun 2025 ini adalah 2.137, di mana untuk 937 orang itu adalah APU ya, anak-anak pelaku utama ya, yang dibuka melalui jalur khusus, dan sekitar 200 orang itu akan masuk melalui jalur umum. Jadi jalur khusus itu murni dibiayai oleh negara ya, dan itu yang berhak untuk mendaftar adalah anak-anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan. Jadi saya ulangi, ada sekitar 2.137 untuk jalur khusus ini, kemudian 200 orang untuk masyarakat umum ya, dan itu memang ada biayanya ya, berbayar. Kalau yang khusus itu semua ditanggung oleh negara. Nah, namun demikian Bapak Ibu, khusus untuk yang jalur umum itu hanya di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo ya. Jadi dari 11 satuan pendidikan tinggi hanya Politeknik KP Sidoarjo yang menerima di jalur umum karena mereka statusnya BLU. Selain itu adalah jalur khusus. Demikian juga yang di Satuan Pendidikan Menengah ya, SUPM itu pun semuanya adalah jalur khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Di sini juga ada Pak Direktur Politeknik KP Sidoarjo yang saya hormati. Terima kasih Pak Yaser. Dan juga saya lihat ada beberapa perwakilan dari Politeknik KP Sidoarjo. Dalam hal ini Pak Direktur Politeknik KP Sidoarjo itu yang nanti akan memimpin untuk seleksi nasional ya, khususnya di Satuan Pendidikan Tinggi.
Nah, untuk satuan pendidikan menengah itu akan dikoordinasikan oleh masing-masing kepala SUPM. Namun demikian, baik melalui satuan pendidikan tinggi maupun satuan pendidikan menengah, sama-sama itu akan melalui website. Ya, jadi semua akan terekord secara nasional sehingga apa data yang kita harapkan itu murni ya. Jadi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikonfirmasi dan hasil penilaiannya nanti kita akan umumkan di website. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta jalur khusus, artinya anak-anak pelaku utama itu wajib memiliki kartu kusuka ya. Jadi kartu kusuka ini menjadi pegangan kami. Namun kalau ada yang masih dalam proses ya, dapat melampirkan form A ya, nanti secara teknis akan dijelaskan ya. Form A itu dapat di-download di website. Jadi apakah memiliki kartu kusuka atau menggunakan form A ya yang ada keterangan dan sebagainya itu bisa digunakan. Dan satu lagi ya, untuk peserta jalur khusus wajib memiliki surat keterangan tidak mampu ya, SKTPM. Nah, pendaftaran tadi saya sudah sebutkan ya melalui website, nanti secara detail akan dijelaskan ya oleh Pak perwakilan dari Panitia Seleksi Nasional. Yang terakhir saya mau tegaskan bahwa KKP tetap dan terus berkomitmen ya untuk meningkatkan SDM para pelaku utama dan dalam hal ini ya melalui Pentaru 2025 ini ya dukungan kami tetap sama ya dari KKP itu seluruhnya untuk anak-anak pelaku utama dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri ya dalam launching hari Rabu kemarin. Inilah salah satu strategi KKP ya untuk meningkatkan kapasitas nelayan ya tanda kutip naik kelas ya naik level ya melalui pendidikan program ini ya. Dan di dalam program pendidikan kami banyak yang sudah kami benahi, kami perbaiki ya. Intinya supaya ada keterserapan ya di dalam baik dunia usaha, dunia industri ya ataupun di ASN ataupun di TNI Polri. Terus kami coba tingkatkan ya dengan memperbaiki kurikulum dan terakhir kurikulum terbaru itu sudah diluncurkan oleh Pak Kepala Badan yaitu kurikulum berbasis industri ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang sudah hadir dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya kembalikan kepada Mbak Falsah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Alan atas sambutan dan penyampaiannya. Baik, selanjutnya adalah pengantar. Kita harus mendengarkan pengantar dari Sekjen Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir KNTI Bapak Hendra Wiguna. Kepada Bapak Hendra Wiguna kami persilahkan. Baik, izin. Terima kasih, Mbak. Kami hormati Pak Alan selaku PLT Kepala Pusat Pendidikan Kelautan Perikanan. Izin mewakili kehadiran Pak Sekjen KNT. Beliau mau hadir, teman ternyata ada agenda mendadak. Izin kami sampaikan. Terima kasih Pak Alan dan sambutan rekan-rekan KNT di daerah luar biasa untuk beasiswa pendidikan ini. Insya Allah nanti kami akan terus memprosesikan agar semua anggota KNTI bisa mendapat informasi sesuai yang disampaikan pada hari ini. Kami hormati juga kawan kami di HNSI. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama selayaknya organisasi nelayan untuk saling bergotong royong. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Hendra Wiguna. Baik, selanjutnya adalah paparan. Jadi hadirin berbahagia bahwa Pentaru ini bertujuan untuk memberikan informasi penting mengenai prosedur, persyaratan, serta jadwal penerimaan peserta didik baru di seluruh Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita
Dengarkan, kita simak paparan Pentaro Satuan Pendidikan Tinggi oleh Bapak Direktur Politeknik KP Sidoarjo kepada Bapak Yaser Krisnavi yang juga selaku Ketua T-Center Direktur Politeknik KP Sidoarjo, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pendidikan, yang saya hormati teman-teman dari KNTI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, serta teman-teman dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Yang saya hormati ini Bapak Hendra Wiguna. Bapak, terima kasih. Siap. Selaku Sekjen Ketua Pelajar, kemudian pengurus pusat, pengurus daerah, anggota KNTI, Wakasekjen DPP HNSI, Bapak Indar Wijaya, serta teman-teman ketua bidang dari HNSI seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pagi ini tentunya kesempatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dipertemukan dalam pertemuan yang sangat mulia untuk teman-teman, adik-adik semua yang akan melanjutkan studi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kami berharap ini bisa dapat mendongkrak sebuah perubahan besar untuk kemajuan perikanan di Indonesia. Tolong di-share, Mbak. Baik, next. Bisa? Oh, tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan terkait kuota penerimaan peserta didik tahun 2025. Tahun ini kuotanya adalah sebesar 1.650 orang, di mana terdiri dari anak pelaku utama kelautan perikanan sebanyak 1.450 dan untuk di jalur umum sebanyak 200 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tersebar di 11 satuan pendidikan, di mana untuk yang D4 berada di Akademi Ahli Usaha Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebanyak 412 orang, kampusnya berada di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada di Politeknik KP Dumai, program D3 sebanyak 90 orang, di Kerawang ada 89 orang, di Pangandaran ada 90 orang, di Jembrana ada 96 orang, di Bone ada 160 orang, di Wakatobi ada 50 orang, di Bitung ada 154 orang, di Sorong ada 158 orang, dan di Kupang ada 100 orang, sedangkan di Sidoarjo ada 250 orang, 50 orang adalah dari jalur khusus, dan jalur umumnya adalah 200. Di mana kalau kita lihat, total diploma 4 ada 412 orang, dan diploma 3 ada 1.188 orang, dan diploma 1 ada 50 orang. Lanjut. Teman-teman sekalian, bahwa untuk program studinya, Bapak Ibu sekalian, di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, diploma 4 ada teknologi penangkapan ikan, ada permesinan perikanan, teknologi pengolahan hasil perikanan, teknologi aquakultur, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, serta penyuluhan perikanan. Kemudian di diploma 1, ini ada ekowisata bahari dan konservasi. Selanjutnya, program diploma 3 ada di Politeknik KP Bitung. Ini prodinya adalah teknik penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, teknik pengolahan produk perikanan. Di Sorong ada teknik penangkapan ikan dan mekanisasi perikanan. Di Kerawang ada teknik pengolahan produk perikanan, teknik lautan, budidaya ikan, dan teknik penangkapan ikan. Di Bone ada teknik penangkapan ikan, teknik budidaya perikanan, serta teknik kelautan. Di Kupang ada teknik penangkapan ikan,
mekanisasi perikanan, teknik budidaya perikanan. Di Dumai ada perikanan tangkap, permesinan kapal, dan pengolahan hasil laut, serta di Pangandaran ada teknologi kelautan, budidaya ikan, pengolahan hasil laut, serta di Jembrana ada perikanan tangkap, budidaya ikan, serta pengolahan hasil laut. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat program studi yang ada, ini memang tepat jika anggota, ya, putra-putri anggota dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebetulnya tepat jika berkuliah atau bersekolah di kampus kami, karena hampir semua ada program studi teknologi penangkapan ikan dan permesinan perikanan yang memang lulusannya nanti ke laut, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Adapun persyaratannya bagi jalur khusus, Bapak Ibu sekalian, putra-putri warga negara Indonesia, lulusan SMA atau sederajat, umur tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September tahun berjalan. Belum pernah menikah atau hamil, sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan tidak dalam keadaan hamil. Berbadan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental, tidak juling, tidak memiliki tato, dan tidak bertindik khusus putra, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Berkelakuan baik, bebas dari penyalahgunaan dan ketergantungan pada narkoba, tinggi badan untuk putra minimal 150 cm dan untuk putri minimal 145 cm dengan berat badan yang proporsional. Tidak berkacamata pada program studi teknologi penangkapan ikan, teknik penangkapan ikan, perikanan tangkap, permesinan perikanan, mekanisasi perikanan, permesinan perikanan, permesinan kapal. Sedangkan program studi lain diperbolehkan berkacamata dengan ukuran maksimal minus plus silinder 1. Program studi teknik penangkapan ikan, teknik penangkapan ikan, perikanan tangkap, permesinan, mekanisasi, permesinan kapal hanya untuk pendaftar laki-laki. Tidak buta warna parsial maupun total, bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan, bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan, memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih berlaku, atau surat pernyataan keabsahan data sebagai anak pelaku utama dari lurah atau kepala desa, dan memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah kepala desa setempat. Selanjutnya, membayar biaya pendaftaran dan biaya seleksi. Adapun berkas administrasi terdiri dari foto, ijazah, atau surat tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti ujian akhir dan rapot semester 5, kemudian kartu keluarga, KTP orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu, kemudian bukti transfer biaya pendaftaran dan seleksi, kartu kusuka atau kartu nelayan, kartu asuransi nelayan, kartu pembudidaya, kartu anggota kelompok milik orang tua, atau surat keterangan sebagaimana form A. Selanjutnya, surat keterangan tidak mampu. Lanjut. Nah, ini yang ada di PLU, yang ada di Sidoarjo, Badan Layanan Umum, Bapak Ibu, ini khusus bagi Politeknik KB yang tarunanya berbayar, mahasiswanya berbayar 80%, Bapak Ibu sekalian. Ini prodinya ada teknik budidaya perikanan, teknik pengolahan produk perikanan, agribisnis perikanan, mekanisasi perikanan, serta teknik penanganan patologi perikanan. Nah, ini khususnya baru yang dibiayai oleh APBN. Ini totalnya ada 50 orang. Lanjut. Persyaratannya sama, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang aku, kecuali pada berkas administrasi, karena ini jalur umum, tidak perlu melampirkan kartu kusuka, dan tidak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu. Lanjut. Nah, ini juga sama, ini jalur yang tadi khusus untuk di alat anak pelaku utama. Berikutnya jalur seleksi, jadwalnya Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, proses pendaftarannya adalah pembuatan akun melalui www.pentarukkp.go.id. Nah, ini calon peserta harus melakukan atau membuat pembuatan akun dulu. Baru setelah itu membayar biaya pendaftaran.
Peserta nanti akan mendapatkan 16 digit virtual account BNI sebagai kode pembayaran. Pembayaran pendaftaran biayanya adalah Rp125.000. Nah, kalau menggunakan bank BNI, sesama BNI tidak dikenakan biaya transfer. Sementara kalau dari bank lain, ini akan terkena biaya transfer online sebesar 6.500. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian seleksi administrasinya, nanti calon peserta mengupload semua berkas yang diminta, pas foto, ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, akte kelahiran, bukti sebagai anak pelaku, kemudian SKTM, serta melampirkan bukti biaya transfer. Nah, pendaftaran ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Selanjutnya, membayar biaya seleksi. Peserta yang dinyatakan lengkap, berkas administrasi akan mendapat 16 digit kode pembayaran seleksi. Biayanya 150 dan melalui Bank BNI. Bapak Ibu sekalian, perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya lengkap saja secara administrasi, tapi tim panitia akan memverifikasi berkas. Panitia seleksi akan memverifikasi berkas. Jangan sampai ada kepalsuan data dan ada data yang tidak sesuai, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang memalsukan data, kemudian akan ketahuan, gitu ya, pada saat misalkan pada saat daftar ulang dan seterusnya, kelulusannya bisa digugurkan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengumuman panitia akan mengumumkan hasil kelengkapan administrasi dan hasil verifikasi berkas serta pemilihan lokasi seleksi pada tanggal 5 Juni 2025. Jadi nanti peserta yang telah melunasi biaya seleksi dapat mencetak kartu seleksi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah seleksi akademik tanggal 10 sampai dengan 17. Peserta wajib mengupload raport, nilai raport semester 1 sampai dengan 5 pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian seleksi secara luringnya itu seleksi fisik, wawancara, seleksi kesehatan. Ini diharapkan peserta nanti memilih lokasi seleksi terdekat dengan domisili peserta. Selanjutnya tanggal 18 sampai tanggal 23 adalah rekap hasil seleksi. Selanjutnya tanggal 1 Julinya adalah pengumuman kedua, yaitu mengumumkan seleksi akhir penerimaan peserta didik. Selanjutnya diberikan kesempatan masa sanggah tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2025. Pengumuman masa sanggah, pasca sanggah tanggal 4 Juli 2025. Selanjutnya daftar ulang. Daftar ulang ini dilakukan validasi data yang telah diupload terkait dengan kebenarannya. Kemudian masuk asrama tanggal 28 Juli 2025 serta mulai perkuliahan tanggal 11 Agustus 2025. Lanjut. Nah, lanjut. Sudah. Oh, ini yang jalur kerjasama. Ini jalur kerjasama berlaku kerjasama dengan pemerintah daerah dan yayasan. Kebetulan kita di Sidoarjo ini menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah yang sanggup membiayai putra-putrinya. Jadi beasiswanya bukan dari Kementerian Kelautan, tapi dari pemerintah daerah. Ini yang sudah bekerja sama adalah Kabupaten Pasir dan Yayasan YPMAK dari Timika yang pembiayaannya dari Freeport. Saya pikir tidak perlu dijelaskan sini, prosesnya sama, hanya tanggalnya saja yang berubah. Lanjut. Nah, ini gelombang kedua, bagi jalur khusus yang dinyatakan belum lulus pada gelombang pertama, diberi kesempatan untuk mengikuti jalur umum reguler, Bapak-Ibu sekalian. Berarti berbayar, Bapak-Ibu. Kalau jalur umum mandiri ini berbayar, gitu ya. Ini berlaku bagi yang tidak lulus, gitu ya, di jalur 1, ingin ikut di jalur umum yang berbayar dipersilahkan, gitu ya. Ini berbayar, bukan yang dapat beasiswa dari APBN. Lanjut. Nah, ini tanggal-tanggal yang seperti saya sampaikan, Bapak Ibu nanti bisa dapat membaca di pengumuman yang telah di-share gitu ya di website kami. Silakan nanti Bapak Ibu bisa unduh, bisa download terkait dengan jadwal-jadwal ini. Lanjut.
Kuota penerimaan tadi sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi garis penting Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu menanyakan, kok perwakilan dari daerah kami tidak lulus, tidak lulus. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa kami tidak memberikan kuota. Kami tidak memberikan kuota Bapak Ibu sekalian. Kuota yang kami berikan adalah kuota kepada masing-masing satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, oh, kuota mana yang paling besar? Oh, Politeknik AUP yang paling besar. Berarti peluangnya kemungkinan besar. Bisa jadi begitu, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat tahun lalu, Bapak Ibu, kuota pendaftar ya. Kalau melihat data tahun lalu, pendaftar di AUP itu, kalau tidak salah itu 3.000 sekian, Bapak Ibu sekalian. Hampir 4.000, gitu ya. Tahun lalu kuotanya 800. Tahun ini kuotanya 400, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi keketatannya terlalu tinggi juga di tahun ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan peluang mana yang bisa dilihat gitu ya, yang peluangnya paling besar kira-kira begitu. Contoh misalkan kalau di Dumai ini 90 orang. Saya dulu Direktur Dumai Bapak Ibu menyampaikan. Di Dumai, ini masyarakat Dumai itu lebih senang bekerja di industri minyak, Bapak Ibu sekalian. Yang melanjutkan pendidikan ini di tempat kami di Politeknik KP Dumai, ini rata-rata di luar dari masyarakat Dumai. Rata-rata dari Sumatera Utara, dari Nias, dan seterusnya yang mendaftar ke Dumai. Jadi peluangnya cukup besar juga ketika mendaftar ke Dumai, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mendaftar di Sorong misalkan, ada 158, di Bone 160. Jadi biarkan putra-putrinya merantau Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sehingga peluang kelulusannya bisa tinggi gitu ya. Jangan memilih yang ketetatannya tinggi. Biasanya di AUP yang mendaftar banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Karena program diploma 4. Tapi justru peluang, ya saya sampaikan aja, peluang lulusnya kecil Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bersaing dengan sekian ribu orang. 3.000 lebih Bapak Ibu, hampir 4.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ketetatan dalam seleksi juga menjadi perhatian. Lanjut. Nah ini lokasi-lokasinya di satuan pendidikan kami, nanti bisa dilihat di pengumuman. Lanjut. Nah ini dokumen tadi yang diminta. Nah, pastikan betul Bapak Ibu sekalian terkait dengan dokumen yang diminta. Ada foto, ada ijazah, kartu keluarga, KTP, bukti transfer, serta kartu kusuka dan surat keterangan tidak mampu. Tolong dipastikan semua dokumen ini asli dan wajib disimpan dan nanti ditunjukkan pada saat daftar ulang. Lanjut. Ini yang jalur umum, hanya saja tidak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu dan kartu kusuka. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagi putra-putrinya yang tidak memiliki kartu kusuka misalkan, atau kartu nelayan dan sebagainya, kesulitan untuk membuat kusuka dan sebagainya, bisa menggunakan form A, surat keterangan sebagai anak pelaku utama kelautan dan perikanan. Ini diketahui oleh lurah atau kepala desa, koordinator penyuluh perikanan, dan mengetahui kepala dinas. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2025 tentang penerimaan peserta didik di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi, keluarga pelaku usaha atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut keluarga pelaku utama adalah anggota keluarga dari keluarga yang berprofesi sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan paling kurang 1 tahun terakhir. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ada yang seperti ini Bapak Ibu? Ini terkait dengan keluarga pelaku. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semangatnya kita adalah memberikan bantuan beasiswa kepada penerima yang tepat Bapak Ibu sekalian. Yang tepat betul-betul anak pelaku utama. Terkadang Bapak Ibu ada yang Bapak Ibunya PNS Bapak Ibu sekalian. Misalkan ya, Bapak Ibunya PNS. Kemudian kakeknya nelayan.
akhirnya memasukkan cucunya itu ke kartu keluarga kakeknya. Nah, tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, harus 1 tahun terakhir. Kami lebih berharap kalau mampu ikut jalur umum saja yang berbayar karena mampu. Jadi beasiswa ini diberikan kepada semangatnya untuk kepada yang tidak mampu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini maka kami kunci di 1 tahun terakhir. Biasanya Bapak Ibu banyak kartu keluarga baru yang diterbitkan Bapak Ibu sekalian karena untuk ini. Setelah kita telusur ternyata dari keluarga mampu, dari keluarga PNS, dari keluarga TNI, dari keluarga mampu gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kami kunci di 1 tahun terakhir supaya ini lebih tepat sasaran Bapak Ibu sekalian gitu ya. Peluangnya betul-betul bagi putra-putri yang orang tuanya tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Maka surat keterangan tidak mampu kami minta untuk di awal pada saat pendaftaran sudah mampu menunjukkan hal tersebut. Kalau tahun lalu setelah diterima baru kita mintakan surat keterangan tidak mampu. Kalau tahun sekarang kita mintakan di awal supaya benar-benar tepat sasaran bagi penerima beasiswa ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini kontak layanan kami Bapak Ibu, nomornya gampang diingat 0811341118 dan 0811341119. Telegramnya Pentaruh KKP, kemudian ada Linktree dan website. Saya pikir itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak Yasir. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah paparan Pentaruh Satuan Pendidikan Menengah oleh Katinggia Penerimaan Penyelenggaraan dan Wisuda Pusat Pendidikan Kelautan Perikanan Ibu Ayaryani Andayani. Kepada Ibu Aya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Falsa. Yang kami hormati Bapak Alan Freddy Koropitan, PLT Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang kami hormati Direktur Politeknik KP Sidoarjo beserta tim. Kemudian perwakilan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KTNI, perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI. Di sini hadir juga Sekjen Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir KNTI, Bapak Hendra Wiguna, kemudian pengurus pusat, pengurus daerah, dan anggota KNTI, kemudian pengurus dan juga ketua bidang DPP HNSI yang mewakili seluruh Indonesia. Izin Bapak Ibu, kami akan memaparkan terkait dengan penerimaan siswa-siswi Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi KKP mengelola 5 sekolah usaha perikanan menengah yang ada di Ladong, yaitu di Aceh. Tahun ini akan membuka kuota untuk 120 dengan jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payo dan Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Kemudian di SUPM Pariaman itu juga 120, jurusannya hampir sama ya dengan yang di Ladong. Kemudian untuk yang di Kota Agung membuka kuota 60. Jurusannya ini hanya ada 3, Nautika Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payo dan Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Kemudian SUPM Tegal ada 81 kuotanya. Jurusannya adalah Nautika Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payo dan Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Kemudian yang terakhir ada SUPM Waiheru, yaitu di Maluku. Kompetensi keahlian yang dipilih adalah Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payo Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Total kuota untuk tahun ini adalah 487 orang, yang semuanya untuk 100% jalur khusus
atau pendidikan yang dibiayai oleh negara. Persyaratannya hampir sama dengan pendidikan tinggi, hanya untuk yang SUPM itu memiliki ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan lulus. Kemudian umur tidak lebih dari 18 tahun pada bulan September, maaf ini ada terlewat, bulan September pada tahun berjalan. Persyaratan berikutnya masih sama, kemudian persyaratan nomor 10 tidak berkacamata, lensa kontak pada kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan dan teknika kapal penangkap ikan. Adapun pada kompetensi keahlian lain diperbolehkan berkacamata dengan ukuran maksimal minus plus silinder 1. Pada kompetensi nautika kapal penangkap ikan dan teknik kapal penangkap ikan hanya untuk pendaftar laki-laki. Terus kemudian persyaratan tinggi badannya lebih rendah daripada yang politeknik. Tinggi badan untuk putra minimal 148 cm dan untuk putri minimal 142 cm dengan berat badan yang proporsional. Kemudian tidak buta warna parsial maupun total, bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan, bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan, kemudian diwajibkan memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih berlaku tentunya, atau jika tidak memiliki bisa menggunakan form A yang bisa didownload melalui aplikasi atau website. Memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat. Kemudian untuk berkas administrasi adalah foto, ijazah, STTB, surat tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti ujian akhir, atau rapor semester 5 jika belum ada ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, ayah dan ibu atau wali, kartu kusuka, kartu nelayan, kartu asuransi nelayan, kartu pembudidaya, kartu anggota kelompok milik orang tua, atau surat keterangan sebagaimana form A. Surat keterangan tidak mampu. Kemudian untuk pendaftarannya, itu sudah dimulai dari 12 Maret sampai 31 Mei. Ini termasuk di dalamnya adalah seleksi administrasi, di mana harus menyiapkan dokumen administrasi yang telah disebutkan tadi. Kemudian panitia juga akan menyeleksi berkas administrasi. Bedanya dengan politeknik atau satuan pendidikan tinggi dengan SUPM ini, untuk di SUPM peserta atau calon peserta didik itu tidak bisa membuat akun di dalam website. Tapi kalau yang satuan pendidikan bisa menggunakan akun milik pendaftar yang bisa langsung login, mendaftar, mengisi formulir, dan juga upload berkas. Nah, untuk yang SUPM ini, siswa tidak perlu membuat akun di dalam website, tapi nanti ada panitia seleksi yang akan memasukkan dokumen atau berkas ke dalam website. Pengumuman adalah tanggal 5 Juni, panitia akan mengumumkan peserta yang dinyatakan lengkap berkas administrasi yang akan bisa mengikuti ke seleksi tahap berikutnya. Kemudian untuk seleksi akademik, seleksi fisik, seleksi wawancara, seleksi kesehatan itu pada tanggal 10 sampai 18 Juni. Kemudian rekap hasil seleksi juga di 10 sampai 18 Juni, kemudian pengumuman itu ada di 20 Juni, panitia mengumumkan hasil seleksi akhir penerima peserta didik. Nah, kami juga memberikan kesempatan bagi pendaftar yang mungkin tidak berkenan dengan hasil pengumuman, maka diberikan kesempatan ada masa sanggah di tanggal 23 sampai 25 Juni, dan kemudian pengumuman akhir ada 26 Juni. Daftar ulang bagi tadi yang mungkin saat pendaftar administrasi itu masih menggunakan rapor semester 5, di daftar ulang ini harus melengkapi berkas ijazah yang sah dari sekolah, kemudian masuk asrama pada tanggal 20 Juli 2025, mulai sekolah di 21 Juli 2025. Ini tadi sudah dijelaskan di alur pendaftaran. Kemudian ini adalah jenis dokumen. Jadi untuk yang siswa SUPM itu ada dua cara dia bisa mendaftar. Pertama, dia datang langsung ke sekolah terdekat
membawa berkas hard copy yang nanti diserahkan kepada panitia atau ditunjukkan kepada panitia. Atau bagi pendaftar yang mungkin rumahnya lumayan jauh dari sekolah, itu bisa menggunakan soft file yang disiapkan adalah foto format JPG atau PNG, ada apa namanya eh, maksimal space ya. Di sini ada 1024 kilobyte. Terus kemudian ada ijazah atau rapor semester 5, kemudian kartu keluarga, KTP orang tua, kartu kusuka atau form A, kemudian surat tidak mampu. Ini semua bisa dikirimkan kepada panitia yang nanti ada kontaknya di masing-masing sekolah. Bisa melalui WA atau bisa melalui email. Kemudian ini adalah alamat masing-masing sekolah dari 5 SUPM. Jadi ada di Aceh, ada di Pariaman, Kabupaten Padang, Sumatera Barat, kemudian ada di Lampung, kemudian ada di Tegal, Jawa Tengah, dan kemudian ada di Waiheru, Kota Ambon. Jadi ada dua cara tadi, pendaftar dapat menyerahkan berkas administrasi dalam bentuk hard copy dengan datang ke sekolah secara langsung, atau pendaftar menyiapkan scan dokumen berkas administrasi dan mengirimkan ke nomor kontak atau email SUPM terdekat. Ini adalah kontak-kontak yang bisa dihubungi untuk masing-masing SUPM, dan kontak ini bisa diakses melalui website pentaru.kkp.go.id SUPM. Ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Direktur bahwa untuk kartu Kusuka itu seharusnya paling kurang 1 tahun terakhir. Kemudian di sini bahwa siapa APU adalah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, baik perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam hal ini terbatas pada subsektor pengelolaan ruang laut, penangkap ikan, pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Juga selain pelaku usaha, termasuk di dalamnya adalah pendukung sektor kelautan dan perikanan. Nah, ini ada form B juga yang bisa di-download melalui website untuk formulir pemeriksaan kesehatan. Jadi untuk yang SUPM itu tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi kita sudah infokan melalui website ketika masuk lewat Pentaru.kkp.go.id SUPM nanti akan ada informasi penting yang langsung keluar saat membuka website. Dan ini adalah kontak layanan. Jika ada hal-hal yang tidak berjalan semestinya, misalnya ada oknum yang memanfaatkan Pentaru ini dengan adanya biaya-biaya, bisa mengadu ke nomor 082118140960 ataupun melalui ini Telegram. Kemudian jika Bapak Ibu mungkin pernah mengakses website Pentaru, kadang dia masuk ke halaman yang lama sehingga kadang informasinya belum terupdate. Nah, Bapak Ibu bisa mendelete browsing data yang ada di dalam browser supaya bisa masuk ke website atau website atau aplikasi yang sudah terupdate. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Aya atas paparannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu peserta yang hadir dalam Zoom ini, apabila ingin menanyakan pertanyaan sekitar terkait Pentaru, bisa bertanya langsung dengan cara raise hand atau ada tanda begini tangan di Zoom, atau juga bisa langsung menanyakan lewat chat, atau juga bisa langsung open kamera, nanti raise hand kita akan tunjuk Bapak Ibu yang bertanya. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Sementara ini ada pertanyaan di kolom chat.
Ini ada dari Lamongan, Bapak Hendra Lamongan, Wiguna. Oh, Pak baik. Darlin Lamongan. Baik. Dipersilakan Pak Darlin untuk bertanya pertanyaan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tempat kami ini ada selevel SPMA, SUPM ya, ada SMK Negeri Maritim Jawa Timur yang di bawah Dignas Provinsi Jawa Timur. Nah, lulusan dari SMA ini apa bisa secara otomatis masuk di Poltek KP ya atau sejenisnya, karena jurusannya juga segaris, ada nautika dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu yang kami tanyakan. Baik, terima kasih Bapak. Langsung dijawab atau mau ditampung dulu Pak Yasser, Mbak ya? Ya, mungkin langsung nggak apa-apa. Baik, silahkan Baik, Pak Pak Yasser. Darlin dari Lamongan, SMK Negeri Maritim. Secara otomatis diperkenankan Bapak, diperbolehkan untuk mendaftar gitu ya, apalagi program studinya linear gitu ya dengan apa yang ada di kami. Namun kalau otomatis tidak Bapak, artinya otomatis lulus tidak, tapi tetap mengikuti proses seleksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tadi juga ada yang menanyakan di chat gitu ya, apakah prodi apa Bu Yus? SMK prodi lain misalkan. Semuanya bisa Bapak Ibu sekalian. IPA, IPS, teknik jaringan atau apapun semuanya bisa Bapak Ibu. Kalau dulu dikunci di IPA Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang semua program studi boleh mendaftar di tempat kami Bapak Ibu. Apalagi SMK Negeri Maritim tadi sangat linear sekali. Namun demikian tetap harus mengikuti proses seleksi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yasser. Pak Darlin, apakah sudah jelas jawaban dari Pak Yasser? Mungkin sudah jelas. Terima kasih, sangat puas. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum lanjut, ini ada beberapa pertanyaan di chat Bapak. Saya bacakan satu-satu ya, mungkin ada dari DPP HNSI bertanya, dalam pelaksanaan tes fisik, apakah ada berat badan yang tidak seimbang dengan tinggi badan? Maksudnya dalam arti gemuk di sini, apakah bisa diterima? Dan kenapa SMK kejuruan tidak bisa diterima? Dan apakah rekomendasi dari gubernur atau bupati pejabat lain dapat menjadikan prioritas? Baik, mohon izin untuk dapat dijawab dulu satu pertanyaan dari chat. Ya, baik. Apakah berat badan dan seterusnya. Jadi nanti ada seleksi fisik Bapak Ibu sekalian. Tentunya ada standarisasi proporsional daripada berat dan tinggi badan. Itu nanti ada Bapak Ibu sekalian. Proporsional dari berat dan tinggi badan. Kemudian di akhir itu nanti ada uji kesehatan. Saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu, karena kita tinggalnya di dormitori, tinggalnya di asrama, pastikan Bapak Ibu ketika punya riwayat penyakit bawaan atau riwayat menular, itu lebih baik jangan mendaftar Bapak Ibu sekalian. Nanti kasihan teman-teman yang lain bisa tertular dan seterusnya. Terkadang Bapak Ibu ada yang punya riwayat patah tulang, kemudian memaksakan mendaftar, yang kasihan putranya. Ketika kita harus ada kegiatan fisik gitu ya, pembinaan fisik dan mental ini, nanti yang bersangkutan kasihan karena punya riwayat tadi, riwayat bawaan, pernah patah tulang dan seterusnya. Ketika nanti ada pembinaan fisik untuk push up atau lari, yang bersangkutan nanti kasihan. Jadi proporsional perhitungan tinggi berat badan nanti ada hitungannya terkait dengan hal itu. Kalau SMK tadi boleh, SMK atau apapun itu, yang penting setingkat SMA ya, boleh mendaftar. Bahkan termasuk yang paket C ya, Bu Yus ya. Yang selevel SMA paket C. Itu pun boleh mendaftar Bapak Ibu sekalian. Yang penting umurnya 23 tahun pada bulan September ya Bu Yus, tahun berjalan gitu ya. Tahun berjalan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait rekomendasi gubernur, bupati atau apapun itu, Bapak Ibu sekalian mohon izin menyampaikan terkait rekomendasi. Biasanya memang
dari gubernur atau apapun itu memberikan rekomendasi, namun perlu digarisbawahi Bapak Ibu, semangat kita gitu ya adalah membangun semangat bagaimana mengangkat putra-putri nelayan ini untuk bisa bersekolah, melanjutkan studi gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah menjadi prioritas, saya sampaikan ya dengan ini saya sampaikan tidak Bapak Ibu sekalian. Semua punya kesempatan yang sama. Kasihan yang nggak punya rekomendasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi semangatnya bersama. Semangatnya adalah hasil seleksi Bapak Ibu sekalian. Semangatnya adalah dari hasil seleksi. Kasihan nanti kalau yang nggak ada rekomendasi gubernur, yang nggak ada rekomendasi bupati, kasihan. Tapi kalau mau merekomendasikan, silahkan Bapak Ibu. Kami tidak melarang Bapak Ibu. Tentunya ini akan menjadi sebuah perhatian buat kita. Tapi semangatnya, ayo bareng-bareng Bapak Ibu, supaya kesempatan ini diberikan kepada yang memang benar berhak Bapak Ibu sekalian. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu ya Bapak Ibu terkait dengan rekomendasi, karena ikuti saja alur prosesnya gitu ya Bapak Ibu, alur prosesnya. Biasanya ada nggak menutup kemungkinan ada yang memberikan rekomendasi dari gubernur ataupun dari bupati, tapi yang lulus pasti yang memang benar-benar lulus gitu ya, yang benar-benar lulus, dan bahkan yang direkomendasikan itu yang memang benar-benar lulus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan tersebut. Terima Silakan kasih lanjut, ada Pak. lagi Mbak? Baik, terima kasih Pak Yasir. Ini berarti juga menjawab pertanyaan dari Pak Hendra Wiguna yang bertanya, eh, berapa batas umur pendaftaran saat mendaftar ke Politeknik? Tadi sudah disebutkan bahwa 23 tahun sampai di tahun berjalan tahun ini ya Bapak ya. Oke, ini ada Di lagi. bulan September. Oh, terakhir di bulan September September. ya? Jadi, Oke, siap. iya, September 20, di umur 23 tahunnya terakhir di bulan September ya Pak. Berarti kalau misalnya dia Desember sudah umur Ya, 24, maaf, September 24 enggak berarti bisa. udah nggak bisa ya Pak. Ya, nanti akan terkunci, di aplikasi akan terkunci Mbak Fasa. Oh baik. Nah, lanjut ini ada lagi pertanyaan dari chat sebelum kita lanjut ke pertanyaan live. Ini ada lagi, apakah bagi calon yang hafal Al-Quran nih, khusus penghafal Al-Quran, apakah bisa diterima di jalur khusus? Ya, baik. Ini saya dengan senang hati Bapak Ibu sekalian. Memang di tahun-tahun kemarin kami berikan kesempatan untuk calon-calon yang berprestasi, apalagi yang hafiz Quran, Bu. Ini tahun lalu banyak yang kami terima, tapi dibuktikan dengan prestasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi alur seleksinya nanti di aplikasi, ketika Bapak Ibu putra putrinya punya prestasi hafiz, kemudian prestasi olimpiade misalkan, atau prestasi olahraga, atau prestasi paskibraka, atau prestasi apapun, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam atau medali atau apapun itu, diupload saja Bapak Ibu, diunggah saja Bapak Ibu, ini akan menjadikan nilai lebih Bapak Ibu sekalian. Nilai lebih gitu ya, akan menjadikan nilai lebih pada saat proses seleksi. Kami malah berharap teman-teman yang berprestasi ini yang bisa bergabung di tempat kami. Ini nilainya lumayan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa masuk ke dalam unsur penilaian Bapak Ibu. Tentunya yang sehat ya Bapak Ibu. Tentunya yang sehat. Kalau punya nanti riwayat penyakit ya tentunya nggak bisa kami terima. Dan di kami berdasarkan data kami ya Bapak Ibu, alumni-alumni pondok pesantren yang habis-habis Quran, banyak yang sudah sekolah di tempat kami Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu Mbak Falsa. Terima kasih Pak Yasir. Jadi menjawab ya Bapak Ibu, apabila ada peserta didik baru yang mempunyai prestasi dalam bidang apapun, baik olahraga, akademik, non-akademik, bisa dilampirkan, di-upload sertifikat bukti bahwa anak tersebut memang berprestasi. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada lagi pertanyaan dari Zoom ini secara live selain yang ada di chat? Sambil mengingatkan kembali Bapak Ibu, di kolom chat sudah terdapat link sosialisasi Pentaro. Di situ di dalamnya berisi link absensi dan juga bisa mengunduh eh, materi paparan pada hari ini. Begitu. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absensi dan saya kembalikan lagi kepada peserta yang ada di Zoom, apakah ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu.
Mbak Falsa, saya juga Iya, Bapak. menyampaikan terima kasih nih dengan teman-teman Satuan Nelayan dan Himpunan Nelayan. Karena dari tahun lalu memang kami juga melakukan sosialisasi dan banyak yang tersaring gitu ya dari putra-putri nelayan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu terkait misalkan peserta terkendala dengan menuju lokasi uji Bapak Ibu sekalian. Misalkan lokasi ujinya jauh, nanti Bapak Ibu bisa memilih Bapak Ibu. Nanti kita bisa lakukan uji secara online. Bapak Ibu bisa menghubungi penyuluh perikanan terdekat, gitu ya. Baik dalam proses melakukan pendaftaran maupun proses seleksi ketika ada kesulitan dapat menghubungi penyuluh perikanan yang ada di lokasi Bapak Ibu, minta untuk didampingi Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kesulitan dalam menuju lokasi, bisa kami lakukan uji secara online Bapak Ibu sekalian gitu ya, dengan catatan menghubungi penyuluh perikanan. Kami akan bantu sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Mbak Falsa. Baik, wah informasinya sangat sangat fresh ini Bapak Ibu. Jadi ada penyuluh-penyuluh kita di seluruh Indonesia yang bisa membantu untuk mempermudah proses pendaftaran begitu ya Bapak. Bahkan bisa seleksinya secara online. Baik, ini informasinya sangat baik sekali, Pak Yasser. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, silahkan. Ataukah sudah cukup informasinya? Oke, mungkin dari Ibu Aya atau Pak Yasser ada lagi informasi yang akan disampaikan lagi yang mungkin informasi penting yang tadi belum tersampaikan sebelum kita tutup ya. Sepertinya sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi karena udah sangat jelas. Atau mungkin ada lagi Ibu Aya yang mau disampaikan, silahkan. Ya, baik. Semua informasi yang tadi kami sampaikan sebetulnya sudah ada di website Pentaro, baik yang Satuan Pendidikan Tinggi maupun yang Satuan Pendidikan Menengah. Informasi lengkapnya bisa mendownload pengumuman yang sudah tersedia di website. Mungkin itu aja Mbak Falsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menambahkan juga informasi-informasi terkait Pentaro ini juga bisa didapatkan di sosial media BPSDMKP maupun sosial media seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Jadi pantau terus sosial medianya, bisa cari BPP PSDM KP di Twitter, di Instagram. Nanti di situ juga ada tertera pengumuman Pentaro, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan di chat maupun secara langsung, eh, kami cukupkan ya untuk hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi absensi pada kolom chat dan juga bisa mendownload em, paparan atau materi yang disampaikan pada hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab hari ini, maka cara sosialisasi Pentaro ini juga akan kami tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, khususnya kepada peserta dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Semoga informasi yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Saya, Falsa Besti selaku MC dan perwakilan dari panitia hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal yang kurang berkenan saat berlangsungnya acara hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semua. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih.